Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal syahril mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kirami min yaumina hadza ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Segenap para panitia penyelenggara acara apa nih, ketupat ya, apa tadi? Acara ketupat Ramadan yang disingkat mengejar untung pahala berlipat selama bulan suci Ramadan, yang diketuai oleh Al-Mukarram Bang Ustadz Saudin dan para asatiz yang lainnya, diantaranya Ustadz Saidina, Bang Ustadz Hasan, Ustadz Imam, siapa lagi? Pak Ustadz Zuanto, dan para Imam Asyara, ya masih ada Imam Asyara, wabil khusus sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nawawi, beserta para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di luar. Semuanya mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, diberikan berkah selamat panjang umur, diberikan selalu kekuatan untuk memperjuangkan puasa dan tarawih kita agar bisa selesai sampai tuntas. Amin, ya rabbal alamin. Keluarga yang mewakafkan ini musola Nurul Iman, yaitu Bapak Sastra, Bapak Wastra, yang hari ini alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan Bapak Wastra sekeluarga selalu sehat walafiat, amin. Berkah selamat panjang umur, pahala senantiasa terus mengalir kepada orang tua yang ada di alam kubur selama musola ini rame, diisi oleh sholat berjamaah, diisi oleh pengajian, diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf musola tidak akan berguna apa-apa kalau kosong. Ada bentuk bangunannya doang, sholat berjamaah nggak ada, pengajian nggak ada, kegiatan-kegiatan Ramadan kagak ada, tarawih baru-baru doang, dapat 5 hari kesonoin kagak ada orang atau acan-acan. Itu wakaf musola tuh yang wakafin rugi kalau gitu. Daripada rugi nggak ada untungnya, mendingan rubah bikin kontrakan. Ya orang kagak ada manfaatnya, betul kagak? Kalau musola ini mah berkah deh, ini musola ini berkah, ini musola berkah berlimpah Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan keberkahan serta keberuntungan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini hari ketiga ya, hari ketiga di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah yang masih pada kuat tarawih, alhamdulillah. Sebab tarawih di mana-mana itu kalau malam pertama kagak muat. Itu yang tarawih siapa itu kira-kira? Mungkin para waliullah kali turun, pada keluar itu waliullah itu. Benar itu. Semua musola masjid itu penuh. Itu pasti itu waliullah pada turun dari gunung, pada keluar dari punan yang pada tapak itu waliullah. Pas dapat 2 hari 3 hari itu pada kemana? Pada balik lagi itu. Iya, subhanallah.
Itu berkahnya bulan suci Ramadan. Tapi biarlah memang dari dulu sampai hari ini, mungkin sampai nanti kali, bahwa tradisi Islam kita di Indonesia ini rupa-rupa modelnya, macam-macam. Ya tadi itu yang saya bilang, ada yang terawihnya seminggu pertama, seminggu kesonoin kagak terawih. Masih bagus dia masih mau terawih ya. Ada yang terawihnya malam pertama, terus malam ke-15 sama malam penutupan. Masih bagus tuh. Iya. Terus juga ada yang sembayangnya Idul Fitri doang, biasa itu mah. Atau ada yang sembayang maka agak kuat tapi puasa kuat. Ada tuh Islam Indonesia kayak begitu. Islam juga syahadatnya bagaimana ya, sama kayak kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mau diapain, emang udah begitu keyakinannya. Yang penting dia jangan jadi orang PKI aja udahlah. Yang penting dia Islam. Atau juga yang ujuk-ujuk bulan puasa dia mau terawih, sambut dengan penuh bahagia. Kalau perlu ucapkan selamat datang saudaraku yang telah berangkat dari Bangkok menuju Indonesia. Iya. Kemana aja dia ke Bangkok? Mungkin nyari jambu kali, atau kalau kagak nyari durian Bangkok. Jadi kalau ada orang yang ujuk-ujuk bulan puasa datang terawih ke musola, peluk, kalau peluk, tanyain udah makan belum? Terus tanyain lagi, punya rokok enggak? Sambut dia akan menangis, akan terharu. Kalau begitu besok tahun depan gue baru datang lagi ke musola. Sebab kalau tiap hari bakal begini gue, itu marahnya saya bocah. Ya kalau dia begitu model mah jangan kita openin. Kita meluk dia, ngerangkul dia supaya dia terharu. Dibuat pencarian sama dia. Itulah macam-macam ya keadaan kita, saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Indonesia. Ini juga puasa nih. Ada yang kuatnya cuma 3 hari, ada yang kuatnya seminggu, ada yang kuatnya puasa ntar kalau pikirannya kagak enak ya kagak puasa. Ada yang begitu. Ya mau bagaimana, mau udah dari sononya. Yang penting dia mau puas. Atau sama sekali nggak puasa tapi dia masih menghormati orang yang puasa. Pun dia makan cuman kecium bau Indomie tengah hari biarin. Yang penting makannya di dalam. Masih mendingan daripada udah kagak puasa makan Indomie tengah hari di depan jalanan, orang pada liwat ngerokok sama ngopi. Ya kan nyeksa kita itu yang puasa. Betul kagak? Ya, itu coba dah jam 12 nyium orang masak Indomie gitu. Itu perut lapar. Ayo jujur, lapar gak? Waduh. Kalau masakan itu aromanya itu kalau ke bawah angin, ya jujur aja itu. Iya, kapan maghrib gitu ya. Terus kalau kita liwat ngelihat orang yang pada ngopi, pada ngerokok jam 2-an, itu kayak kepengen itu. Kayak kepengen. Apa sebabnya begitu? Itulah yang disebut ujian puas. Ujiannya itu, ujiannya ya, ujiannya. Makanya kita berharap mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai terus ya puasa kita, tarawih kita, supaya kita bisa melawan segala bentuk ujiannya, bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya sehingga puasa kita dan tarawih kita mendapat pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam perkataannya bahwa puasa ini mengandung huruf yang 5. Pertama huruf Ra, Mim, Dhad, Alif dan Nun. Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita di situ oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak rahmat, rahmatullah ya, rahmatullah. Jadi orang yang berpuasa tercurahkan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Apa itu rahmat? Kesembuhan daripada penyakit. Apa itu rahmatullah? Pertolongan dari tiap-tiap kesulitan ekonomi menjadi kemudahan masalah keuangan. Amin. Itu rahmat tuh, ya, rahmat. Cintanya seorang suami kepada istri itu juga rahmat. Cintanya yang terus menerus seorang istri kepada suami dan patuh serta nurut taatnya anak-anak kita kepada kita orang tuanya, itu adalah rahmatullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga puasa adalah rohnya adalah ridullah. Apa namanya? Ridullah. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian malamnya dia tarawih, dia jaga segala yang membatalkan puasa, Allah akan memberikan keridhaan baginya. Alhamdulillah. Seluruh amal ibadah yang kita kerjain saudara-saudara, ya, dari kita puasa, kita sedekah, infak, zakat, kemudian kita pergi haji, ada yang haji biasa, ONH biasa, ada yang haji plus, ya, ada yang haji plus plus. Wah, enak banget tuh. Ya, tentu duitnya gede, ya. Itu semuanya akan menjadi sebuah kesia-siaan kalau tidak dapat ridho Allah Subhanahu. Ternyata keridhaan Allah diberikan bagi orang-orang yang dengan khusyuknya dia melaksanakan ibadah puasa. Sehingga boleh jadi dalam sebuah hadis qudsi Allah ngomong begini, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ibadah khususiyah yang kemudian diperuntukkan untuk diriku, dan aku pula yang memberikan balasan khusus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi pahalanya nggak ketahuan sekian ratus, sekian ribu, sekian juta, nggak ketahuan pahala mah. Makanya ibadah rahasia. Karena pahalanya nggak ketahuan, orang puasa juga nggak ketahuan dia puasa apa kagak. Betul kagak? Gampang goreng-gorengin anak sama bini. Goreng-gorengin orang supaya kita nggak puasa disebut puasa, gampang nggak? Gampang, belaga-laga lemes. Ya belaga-laga lemes aja. Padahal mau udah makan 3 kali atop di warteg tadi. Saya kemarin lewat ke situ tuh, ke perumahan Model Land, kan ada itu ya, apa pasar ya, pasar modern, kan ada banyak warung-warung makan. Baru hari kedua itu orang udah kagak kuat puasa, udah pada gegares. Iya, sekitar jam berapa ya? Sekitar habis Jumat lah, habis Jumat. Ya orang udah pada gegares, udah pada kagak kuat puasa, udah pada makan. Baik perempuan, laki. Ini baru tahun 2022 23 ya. Bagaimana tahun 2050 ya? Orang udah kagak pada puasa kali. Iya, Ramadan cuman merek doang, terus nggak ada yang tarawih, nggak ada yang puasa. Lah kan kalau zaman dulu yang kita tahu orang udah nggak kuat puasa itu dapat 15 hari ya. Warteg udah rame, rumah makan udah rame. Ini baru 2 hari orang udah nggak kuat puasa. Udah pada gegares di situ tuh. Dalam hati ini orang apa memedi ini? Ya baru 2 hari kan, 2 hari makan belum terasa ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, keagungan Ramadan yang tadi saya bilang supaya Allah ridho sama kita, itu anak kita bocil-bocil dididik puasa ya. Ya, Pak. Bocil-bocil tuh usia 5 sampai 7 tahun ke atas dididik puasa. Sekuat dia mah boleh, ntar bapaknya ngikut lagi. Ajakin ngomong, bocil kuat puasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai Johor Papa sampai Johor. Bapaknya ngikut ngopi lagi. Jangan, itu mah bocil, biarin dalam rangka mendidik. Habis Johor dia makan, terus stop. Ntar makan lagi Caranya begitu. Babanya boleh gak begitu babanya? Boleh. Aduh, babanya mah jangan. Kalau kewajiban kita yang akil balik, puasa kita dari mulai pas waktu azan subuh sampai pas waktu azan maghrib. Tuh begitulah cara gampangnya. Itu kita nih
yang udah akil balik. Kalau bocil ya terserah dia, kuatnya 2 jam ya 2 jam, kuatnya 5 jam ya 5 jam. Itu dalam rangka melatih supaya nanti ketika datang baliknya, saatnya wajib untuk melaksanakan puasa, dia sudah terbiasa. Alhamdulillah. Jangan nggak dilatih Pak. Kalau nggak dilatih itu tadi tuh 2 hari bulan Ramadan udah pada nggak tahan lapar, udah pada gegares. Itu bisa jadi tuh orang yang udah baru 2 hari puasa udah kagak tahan lapar. Dari kecil nggak pernah diajarin puas. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Saya kuat puasa udah bertahun-tahun dari mulai balik sampai tahun 2023 karena saya dulu waktu kecil diajarin puasa sama orang tua saya. Begitu pula mungkin bapak-bapak ya yang hari ini kuat puasa karena kita dulu waktu masih anak-anaknya dididik puasa oleh orang tua kita. Betul nggak? Betul nggak? Ini hasilnya sekarang. Tapi orang-orang yang sekarang 2 hari Ramadan udah nggak kuat puasa, udah nggak kuat taraweh, puasa dianggapnya menyiksa. Itu adalah tanaman orang tuanya waktu dia masih anak-anak. Ketika dia masih remaja atau anak-anak nggak pernah diajarin puasa ataupun diajarin ibadah taraweh. Ini makanya nih kegiatan di Musola Nurul Iman jadikan sebagai pelajaran untuk regenerasi ke depan, insya. Jadi bukan hanya kita yang pada puasa, tapi anak-anak kita, para bocil-bocil, para remaja-remaja supaya pada kuat puasa. Di samping puasa supaya dia juga membiasakan tarawih, walaupun ibadah sunnah, kalau bisa dari malam pertama sampai malam terakhir dia ikut beserta kita. Amin ya Rabbal. Walaupun tuh anak-anak pada berisik, biarin Ustaz. Ya, biarin. Kalau dia berisik kasih duit ceban. Suruh jajan. Kalau masih kan balik lagi tuh ceban kan dikit ya. Kasih 100.000 lu jajan yang jauh. Di mana dong jauh sono di Cipete. Ntar duit lu habis baru pulang kan sepi kagak bercanda. Ya. Daripada dipukul, betul nggak? Jangan bercanda, ditabok tuh bocah. Ya besok dia kapok ke musola. Dia puasa berhenti, tarawih berhenti. Akhirnya dia main ke Betani, ke gereja modern. Woi kita pindah yuk main yuk kata dia. Mana? Ke gereja. Ya orang gereja ada bocah Islam mainnya girang. Dimasukin Kristen, ayo. Gara-gara siapa yang salah? Kita. Udah biarin. Jadi kalau ada bocah bercanda bagi duit. Lah ngapa? Ih, kalau bilang gitu. Soalnya itu yang bercanda anak kita. Emang anak siapa? Anak Ustaz Saudin, anak Saidina misalnya. Kalau kan kita berpukul orang anak kita, betul nggak? Para jamaah sekalian. Nah, jadi rahmatullah, ridullah itu enggak bukan sesuatu yang hanya sekedar lamunan, tapi harus ada usaha yang maksimal. Ini puasa nih ya, puasa. Dikata enteng ya berat, dikata berat ya secara logika sebetulnya nih kita orang dewasa yang biasa ngopi mengerokok, emang yang terbayang apa yuk? Nih yang biasa ngopi mengerokok pagi, tengah hari, atau sore, alasan gak kuat puasa emang yang terbayang apa? Kopi, merokok. itu ya yang biasa pagi-pagi nyarap uduk kebayang. Padahal mah kalau kita lawan dengan puasa semuanya itu akan sirna. Betul nggak? Sebab nih andai kata kita nggak melakukan puasa setahun, ya 1 bulan dalam setahun, niscaya ini ibarat kendaraan ini, mobil akan rusak parah, rusaknya parah. Jadi ibarat kendaraan supaya dipakainya di jalan raya tetap walaupun tahunnya udah tua tetap larinya, larinya ngepot ya. larinya kencang lah, masih kuat 140 misalnya. Ya tergantung perawatan. Ramadan merupakan servis besar. Kan kalau servis besar diturunin semua ya. Ya betul nggak? Semua diturunin, ke orang-orangnya diturunin. Turun mesin servis besar. Ya kan semuanya ada yang diganti, ya kan? Ada yang cukup diperbaiki. Inilah Ramadan. Jadi servis besar. Jadi makanya supaya Ramadan kita kuat puasa, tolong ketika datang perintah puasa sunnah, walaupun sehari kita puas, gitu Pak maksudnya, supaya ketika datang Ramadan perut kagak kaget, betul nggak?
Bener ini puasa tadi saya bilang, dikatain enteng ya berat, dikata berat ya enteng. Orang yang gak kuat puasa itu maghrib tinggal 5 menit lagi, itu sama juga masa menunggu 2-3 jam itu. Ya yang gak kuat puasa, aduh lama amat ini, lama jamnya kali tuh jamnya ngacak. Ya kayak kita masih kecil dulu, itu TV belum juga ada yang ngajan, diganti lagi. Oh ini TV-nya gangguan kali ini. Masya Allah. Padahal tinggal dikit lagi tuh, Masya Allah. Karena nggak kuat. Jadi itu yang saya bilang, dikata berat ya enteng, dikata enteng ya berat. Tapi coba ketika datang waktu maghrib nih ya, ketika datang waktu maghrib, segelas air yang membasahi tenggorokan nyampe ke perut, kepengenan makan kolak hilang, kepengenan makan rujak segala macam, makan segala macam, ngopi segala macam, betul kagak? Ayo ntar deh nih, seteguk gelas atau seteguk air aqua yang masuk ke tenggorokan kita, udah aja hilang semua. Ada makna apa di situ? Ayo, yang bisa jawab pulang duluan. Subhanallah. Ada makna apa itu semua? Nih kayak gini nih, apa banyak kita lihat kita pengen ya, apa aja pengen tuh. Tapi ketika datang waktu maghrib, seteguk air membasahi tenggorokan kita, nyampe tiba di perut kita, semuanya keinginan yang tadi yang menggubu-gubu lenyap sirna, tanpa ada lagi kebayang. Jawabannya adalah itulah makna untuk menjadi orang yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi pada saat berbuka timbul rasa syukur, sebelum berbuka timbul sifat serakah, betul nggak? Sebelum berbuka hati ngancem, pokoknya ntar goma kalau buka itu kolak biji salak jangan ngacak-ngacak, anak bini jangan ngacak-ngacak, gua makan semangkok semua tuh, mangkok gede. Iya, itu kita ngancam begitu ya, ngancam kayak begitu. Masya Allah, habis makan tuh kebayang kita, habis makan kolak biji salak, gua mau makan nasi 2 piring, ya kan? Itu nafsu tuh, ya keserakahan yang timbul waktu siang sebelum datang waktu berbuka. Terus gue mau minum es jeruk, gue mau minum apa namanya alpukat, apa namanya jus alpukat. Pokoknya gue mau bikin mantap katanya gitu. Tapi ketika datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang buka bang, dia minum dulu tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim, dia minum glok. Itu kebayang, nggak kebayang lagi kolak, nggak kebayang lagi jus, nggak kebayang lagi yang lain-lain. Itulah setan menggoda, nafsu menggoda daripada puasa kita supaya batal, supaya jebol. Padahal ketika datang waktunya, yang nyampe ke badan kita hanya segelas air putih, ya hanya segelas misalnya minuman manis, baik sirup ataupun yang lainnya. Itulah saudara-saudara gambarannya dunia yang dimiliki oleh manusia. Pada saat kita pulang ke alam kubur, yang dapat mengikuti diri kita adalah dunia yang kita syukuri, dunia yang kita amalkan, dunia yang kita salurkan kepada jalan agama Allah Subhanahu. Adapun tadi keinginan yang lain-lain, kolak segala macam, itu bukan jadi milik kita, menjadi milik orang lain. Bahkan sama sekali kita tidak berhak untuk mengambilnya, karena dunia yang sebanyak itu adalah timbul daripada keserakahan jiwa ataupun nafsu kita. Makanya dengan berpuasa kita dilatih untuk merasa cukup dengan yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau merasa cukup dengan yang sedikit, nanti Allah bakal kasih banyak. Bener nggak? Bener nggak? Kalau kita merasa cukup dengan yang sedikit, nanti Allah kasih banyak. Kalau yang banyak aja merasa kurang, apalagi sedikit, wah kata Allah, nih manusia keterlaluan nih, keterlaluan. Udah dikasih kaya, gajinya gede per bulan misalnya 20 juta, masih ngakunya susah aja susah. Ya,
Ketika ada acara ketupat di sini, diajak nyumbang, dicari gocengan yang paling lecek. Masih alhamdulillah. Itu pun didoain Ustaz Saidina, mudah-mudahan umur lu panjang, kagak mati-mati, kagak sakit-sakit. Gocengan lecek tuh doanya, berentet-rentet. Mudah-mudahan lu kagak mati-mati sampai hari kiamat. Ditabrak mobil kagak mati. Aduh, subhanallah. Jadi para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmatullah, ridwanullah ataupun ridho daripada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan puncak daripada segala puncak keinginan yang mesti kita dapatkan atas segala upaya dan usaha di alam dunia ini. Segala amal ibadah yang kita kerjain tujuannya untuk mendapatkan ridho daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering ku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. Sering ku terjaga tiap malam, pikiranku terbang ke alam hayalan, jauh menerawang ke alam kerinduan untuk mencarimu, untuk meraihmu, oh mardatillah. Judulnya mardatillah, artinya apa? Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit penggalan lagunya ya. Mardatillah, yang kita cari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah ridho ya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, mau dibagaimanakan saja kita aman, aman. Contoh seperti malaikat Malik, dia menjaga neraka. Lantaran Allah sudah ridho, keluar masuk itu malaikat Malik di neraka nggak kebakar, ya, nggak kebakar. Walaupun dia menjaga neraka, dia nggak disebut sebagai orang yang salah, begitu. Kenapa? Dia sudah diposisikan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu. Maksudnya nih, bapak-bapak, saudara-saudara, yang hari ini jadi apa saja, yang penting pekerjaan kita itu halal. Dan daripada pekerjaan yang kita hasilkan atas uangnya, terus kita bisa salurkan untuk kebaikan keluarga, untuk ibadah dan untuk sedekah, itu berarti di posisi itu kita kerja, Allah ridho sama kita. Paham gak nih? Kan ada orang yang kerja gaji gede tapi pelit ke pantat-pantat, ada ya. Dia kerja gajinya gede tapi pelitnya kagak hilang berarti dia kerja di posisi tempat yang Allah kagak ridho sama dia. Sekarang saya mau tanya nih, bapak-bapak nih, abang-abang yang kerja ya di tempat mana kita bekerja, kemudian kita menghasilkan gaji, baik gajinya gede ataupun sedikit ataupun sedang dah misalnya. Dari gaji yang ada kita bisa melakukan aktivitas ibadah. Pekerjaan kita tidak menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Pekerjaan kita tidak menghalangi kita untuk menjadi orang yang dermawan, sedekah. Pekerjaan kita tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah puasa. Pekerjaan kita tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira itu pekerjaan kita diridhoi Allah apa enggak? Jawabannya diridhoi Allah apa enggak? Diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu kita kerja di tempat itu Allah ridho. Pak Ustad, tapi itu di pabrik bir. Nggak mungkin, kagak mungkin. Sebab sesuatu yang khas dari tempat yang haram, ya, kemudian hasilnya juga menjadi tidak mungkin memacu semangat untuk taat ibadah, nggak mungkin. Ya, jadi dari pekerjaan yang halal, hasilnya halal,
akan memicu atau memacu semangat untuk menuju pekerjaan ke pekerjaan yang dihalalkan, pekerjaan yang diridhoi, pekerjaan yang ibadat kepada Allah Subhanahu, daripada pekerjaan yang halal menghasilkan duit yang halal akan menggiring, menuntun orang untuk melakukan ketaatan ibadat kepada Allah Subhanahu. Hari ini kita pada kuat puasa, bisa jadi kuat, tarawih juga kuat, karena rezeki yang kita makan rezeki yang halal. Udah begitu aja dah cara gampangnya. Ngapa dia gak kuat puasa? Makan duit main judi mulu. Bagaimana kuat mau puasa? Kagak mau sembahyang, kagak mau tarawih, kagak mau puasa, enggak kuat. Bisa jadi di badannya tuh isinya barang haram semua, makanan haram, rumahnya rumah haram, lampunya lampu haram, orang boleh ngeloswat rumahnya. Betul kagak? Tiap hari dia mandi dari air yang haram, dia minum dari air yang haram karena listriknya boleh ngeloswat. Masih ada yang ngeloswat sini? Daripada ngeloswat mending tambah daya nya. Atau kalau tambah daya kagak kuat mendingan pakai pelita. Daripada ngeloswat dosa itu. Dosa ya, dosa. Bagaimana kalau musola ngeloswat? Dosanya tanggung rame-rame. Musola mah kagak dosa, musola mah. Sebab ini fasilitas umum lah, lapangan bulu tangkis dikasih lampu, masa musola kagak gratis? Aturan musola gratis tuh aturan. Lah iya, bayar juga. Tapi bayar setengah. Bayar setengah. Ya. Ya bayar setengah. Iya.